Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 3 Oktober 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan, hari ini kitab Yesaya pasal yang ke-32. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Biarlah semuanya ini boleh menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, yang layak dipuji sembah, dan kepadamu kami mau hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang menguasai hidup kami dan apa yang kami kerjakan diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kami tidak tersesat dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk merenungkan bagian firman-Mu dan juga melaksanakannya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya akan membacakan di dalam pasal 32 ayat 1 sampai yang 20. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tinggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramahan kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya kejahatan dan ketidakadilan akan merajalela dengan leluasa. Sebuah masa akan tiba di mana kejahatan dan ketidakadilan akan runtuh. Masa itu adalah masa di mana seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Yesaya menyampaikan berita dan pengharapan ini kepada bangsa Israel. Ia memberitakan bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilan. Dalam ayat yang pertama difirmankan demikian. Pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang. Kebenaran dan keadilan sang raja akan membuka setiap mata dan telinga. Tidak ada seorang pun bisa menutupi kejahatannya di hadapan sang raja. Kehadiran sang raja yang adil menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dalam kejahatan. Sang raja tidak akan membiarkan mereka yang jahat mendapatkan hidup aman, dengan terus leluasa melakukan kejahatan. Sang raja akan meruntuhkan pemerintahan dan kuasa mereka. Sang raja juga akan membawa kedamaian dan ketentraman bagi bangsanya. Jelas, raja yang dimaksudkan oleh Yesaya adalah Sang Mesias, Raja Damai. Mesias akan memerintah bagi Israel dan seluruh orang yang percaya. Dan pemerintahannya akan membawa perubahan hidup bagi setiap orang yang dipimpinnya. Suatu perubahan dari hidup dalam kuasa dosa menjadi hidup tentram dalam pimpinan Tuhan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang dicurahkan kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu, tentunya kita meyakini bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, kita sembah, dan kita teladani dalam kehidupannya. Ketika kita menjadikan Yesus Raja kita di dalam setiap kehidupan kita, sudah seharusnya hidup kita mengalami perubahan secara total. Baik perubahan dalam pikiran kita, dalam perkataan, maupun juga dalam perilaku sehari-hari. Pusat hidup kita berubah dari yang semula berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat kepada Kristus, dari egosentris menjadi kristosentris. Semuanya tidak lagi di bawah pimpinan keinginan diri yang penuh dengan ego dan membawa kita kepada dosa jauh dari Tuhan, melainkan oleh karena pimpinan Roh Kudus kita mengikis segala keinginan diri kita dan melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat memperoleh kedamaian bukan di dalam dosa, melainkan di dalam anugerah keselamatan yang telah Tuhan sediakan di dalam Yesus. Jadikanlah Dia Raja kita dan hadirkanlah kerajaannya dalam hidup kita. Menjadikan Dia Raja artinya kesediaan di dalam hidup kita menjadi hambanya yang mau hidup dalam ketaatan akan perintahnya. Dan menjadikan kerajaannya suatu kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu kita pun wajib menghadirkan kerajaannya di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah bukanlah urusan politik, bukanlah sesuatu yang terlihat mata, tetapi kerajaan Allah di mana Allah berkuasa senantiasa menyertai kehidupan kita dan kita membawa kerajaan itu di dalam kehidupan sehari-hari sehingga pikir kita, tutur kata kita, sikap kita mencerminkan anak-anak kerajaan Allah karena kita menghadirkan kerajaan itu di dalam kehidupan kita setiap hari.
Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Sebagai anak-anak dari kerajaan Allah, kami mau senantiasa menghadirkan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam kami berpikir, dalam kami bertutur kata, bertingkah laku. Kami mau menghadirkan nilai-nilai kekal kerajaan Allah dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga ada banyak orang yang boleh terberkati melalui kehadiran kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.